saya Nurmayanti dengan NIM 1930302042. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-14 dengan tema pemakaian huruf dan penulisan kata. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, huruf abjad. Nah, huruf abjad ini ada 26 yang masing-masing memiliki jenis huruf besar dan huruf kecil, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal ini ada 5, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga, huruf konsonan. Ada 21, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang ketujuh, huruf kapital. Nah, huruf kapital pertama pada awal kalimat. Huruf pertama, petikan langsung. Huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf pertama nama gelar kehormatan atau keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Tidak berlaku jika tidak diikuti nama orang. Yang kedelapan, huruf miring. Itu digunakan pada nama buku, majalah, dan surat kabar yang ditutup dalam tulisan. Ya, huruf bagian kata-kata atau kelompok kata yang digunakan atau ditegaskan atau dikhususkan. Kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Penulisan kata terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya buku itu sangat tebal. Yang kedua, kata turunan terdiri dari 4 macam. 1. Imbuhan atau awalan sisipan akhiran ditulis rangkaian dengan kata dasarnya, misalnya mempermainkan. Yang kedua, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis rangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya, misalnya garis bawahi. Yang ketiga, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur gabungan, kata itu ditulis rangkaian, misalnya menggaris bawahi. Yang keempat, jika salah satu unsur gabungan kata yang dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkaian, misalnya mahasiswa. Bagian yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, misalnya anak-anak. Yang keempat, gabungan kata. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah, misalnya duta besar. 2. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalah pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan, misalnya ibu bapak kami. Yang ketiga, gabungan kata berikut ditulis serangkaian, misalnya acap kali. Yang selanjutnya, yaitu yang kelima, kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, yaitu ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya, misalnya bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Yang keenam, kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari. Ia datang dari Surabaya kemarin. Mari kita berangkat ke pasar. Yang ketujuh, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Yang kedelapan, partikel. Partikel lah, kah, dan pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya baca buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu, apapun yang dimakannya, itu tetap kurus. Yang kesembilan, singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang diikuti dengan tanda titik, misalnya A.S. Karwa Wijaya.
Yang B, singkatan nama resmi lembaga yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya DPR. Yang C, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik, misalnya dan lain-lain, titik. D, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya CU, KG, RP. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal, huruf kapital, misalnya AKABRI, pemilu. Yang ke-10, angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pertemuan ke-14. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.